kita ini katanya sudah HUT RI ke-77. Itu belum pernah Pak menerapkan syariat Islam walaupun sehari doang. Buang hukum jahiliyah sehari gitu ya, terapkin nih syariat Islam sehari, belum pernah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang para jamaah yang dipakai di Indonesia ini apa? Membuang syariat Islam, menerapkan hukum jahiliyah. Kebalik ini. Kebalik. Masya Allah. Siapa yang celaka di negara yang seperti ini para jamaah? Yaitu siapa saja yang setuju, apalagi mempertahankannya. Loh, nggak boleh dirubah nih, udah harga mati nih kayak begini nih. Itu artinya dia meridoi, menyetujui tegaknya hukum jahiliyah. Maka saya punya keyakinan berdasarkan dalil-dalil yang saya baca, orang itu kalau tidak mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah menyebutkan bahwa kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mentuhankan para rahib dan pendeta mereka. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ada seorang sahabat mu'alaf dari Nasrani namanya Adi bin Hatim. Ya Rasul, kenapa ya ayat ini kok bilang Nasrani mentuhankan pendeta? Padahal waktu saya dulu di Nasrani, belum masuk Islam, nggak pernah sujud sama pendeta. Terus nabinya balik bertanya, bukankah saat itu kebiasaan para pendeta menghalalkan yang diharamkan Injil, mengharamkan yang dihalalkan Injil, lalu diberlakukan kepada jamaahnya dan jamaahnya setuju? Kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah, betul itu terjadi. Faqala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi, itulah yang disebut dengan Nasrani mentuhankan pendeta. Musyrik hukumnya. Nah, di Indonesia cocok apa enggak dengan kejadian kayak begitu? Ngakunya sih bertuhan kepada Allah, tapi Qur'annya apa yang halal diharamkan, apa yang haram dihalalkan, kemudian dijadikan undang-undang buatan anggota DPR itu bertentangan dengan Quran, diberlakukan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesianya is okay, jadi udah clear, nggak bisa dibantah. Oleh karenanya maka supaya kita tidak terponiskan mati syirik, mati kafir gitu para jamaah, ini mesti nih minimal ada ingkar dengan semua syariat di luar syariat Allah, dan ada kerinduan untuk tegaknya syariat Allah. Selangkah kemudian berjuang bareng-bareng negakin syariat Allah buat nyelamatin akidah kita. Karena kalau kita nggak begitu di hadapan Allah, kita nggak punya hujah. Karena yang dimaksud bela negara, mohon maaf para jamaah, bukan ngapalin lagu kebangsaan, bukan ngejilatin bendera, bukan juga sujud nyium-nyium bumi, bukan. Nabi itu membuktikan pembelaannya terhadap tanah di mana Nabi dilahirkan. Itu caranya adalah Nabi berjuang siang malam menghilangkan hukum jahiliyah, mengganti dengan Islam. Jelas Pak Jamaah? Maka sampai ada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, laqad kunna adalla qaumin. Saya ini, jadi Umar bin Khattab itu pelaku sejarah di dua zaman gelap dan Islam. Kata beliau, laqad kunna adalla qaumin. Kami ini dulu jahiliyah banget, hina banget. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memerdekakan kami, memuliakan kami,
memajukan kami jadi bermartabat dan terhormat bil Islam, dengan Islam. Mestinya ini dicontoh. Dari jahiliyah ke Islam, dari terpuruk ke bangkit itu, dari terbelakang menjadi maju, dari krisis menjadi negeri yang aman, tentram. Umar bin Khattab yang bilang bil Islam, dengan Islam. Dilanjut sama beliau, famahma natlubul izza bigoirihi, maka apabila kita ingin kemuliaan bigoirihi, tidak dengan Islam, adzallanallah, maka Allah akan hinakan kita. Itulah Indonesia. Pengennya merdeka, tapi membuang syariat Islam. Akhirnya apa? Mereka apa terjajah nih? Masya Allah, terjajah banget pada zaman sekarang ini. Merdeka pura-pura. Inginnya menjadi negara apa? Bercucuar atau apa? Bercucuar, tapi saya ngomong. Ya, negara besar mendunia, tapi dengan cara bigoirihi, tidak dengan Islam. Apa yang terjadi? Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Utangnya kalau kemarin itu Sri Lanka cuma 1000 kurang 1000 triliun, udah bangkrut tuh, diambil alih sama Cina tuh. Indonesia udah 7.000, belum plus hutang BUMN dan ke swasta. Itu tembus Pak, lewat 10.000 triliun. Ya iya, pengennya sejahtera, tapi tidak dengan Islam. Yang terjadi terlilit hutang, itu pasti. Ya. Jadi kalau kita pengen bangkit tuh para jamaah sekalian, gampang, tinggal copy paste. Apa yang dulu dilakukan oleh Nabi, buang jahiliyah, ganti dengan Islam, otomatis langsung maju ini negara. Jangan sok pinter deh. Sok pinter ngalahin Nabi, tawarin syariat Islam kagak mau, maunya masih tetap aja hukum Belanda malahan. Gimana? Maka ini harus, mumpung bulan Agustus nih, bilangin ke orang-orang, kalau you bela negara, ingin negara ini sejahtera, subur, makmur, aman, ya, berkeadilan segala macam, sudah waktunya buang hukum jahiliyah, karena ini biang keroknya ini, ganti dengan Islam. Ini kata sahabat Umar loh, ya. Salah seorang sahabat minal ashrah al mubasysyirina bil jannah, yang udah dijamin masuk surga. Jelas Pak Jamaah? Jelas Pak Jamaah? Gitu. Yang lain mah belum dijamin.